Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibir. La yadkhulul jannata, tidaklah masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya, yaitu misqalu darratin min kibir, kesombongan sekalipun kecil banget ya. Kalau dulu dibahasakan sekecil biji sawi, ternyata biji sawi masih cukup besar, sehingga ada yang lebih kecil lagi. Nah, jemaah, setelah bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melanjutkan kajian kita tentang yaitu Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang maha baik, yang di hari ini insyaallah akan membahas tentang Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ini beberapa diterjemahkan, kalau berdasarkan penjelasan para ulama, Al-Mutakabbir itu artinya Al-Azim, yang maha agung. Akan tetapi tidak salah juga kalau Al-Mutakabbir ini kemudian diartikan ya Allah lah yang paling berhak untuk sombong, ya, yang berhak untuk apa? Sombong. Al-Mutakabbir, yang azim, yang agung, yang memang pantas Allah itu untuk apa? Sombong. Kan banyak ayat kemudian Allah mengatakan, kami telah menciptakan ini, kami telah memberikan ini, kami yang telah ini, adakah yang bisa melawanku, adakah tandingan untukku? Ya, untuk Allah itu enggak masalah, wajar, karena memang benar-benar tidak ada yang bisa nandingi Allah Ta'ala. Yang menjadi salah adalah ketika sifat ini dipakai oleh hamba, sifat ini dipakai oleh makhluk, sifat ini dipakai oleh manusia. Ada nggak manusia yang sesumbar begitu? Ada nggak di dunia ini yang lebih cantik daripada aku? Gitu. Semuanya jawabnya ada, karena kalau nggak bilang ada, apa jawabnya nggak ada. Karena kalau bilang ada, dia nggak ditraktir. Jamaah, untuk itu kita kaji Asma Allah Al-Mutakabbir ini supaya nanti ada asarnya apa sih. Kajian dengan tema ini membuat kita harus bagaimana sih? Itu yang insya Allah juga akan kita bawa pulang dan akan kita internalisasikan ke dalam diri-diri kita, sehingga pada akhirnya kita nanti gak bakal menentang Allah. Pada akhirnya kita nanti gak bakal ngeremehkan orang lain, dan pada akhirnya kita tidak bakal untuk menyombongkan diri kita. Karena kecenderungan ini manusia ada untuk merasa paling baik, merasa paling kaya, merasa paling cakep, ya, merasa paling hebat, merasa paling pintar,
Satu kalimat merasa berarti hakikatnya tidak, kan gitu, karena ngerasa aja. Yang kedua, orang kalau udah ngerasa begitu, biasanya dia akan merendahkan yang lain-lain. Dan kalau orang itu sudah berani merendahkan orang lain, Allah yang akan merendahkan dia. Ya, Allah yang akan apa? Merendahkan dia. Maka apapun keadaan kita, setinggi apapun derajat kita, kita nggak usah merendahkan siapapun. Saya pernah baca kitabnya Syekh Shalih Ibnu Utsaimin ketika membahas tentang keutamaan orang yang dhaif, yang lemah, keutamaan orang yang dipandang manusia itu remeh, tapi ternyata hamba-hamba ini kalau dia berdoa langsung diijabahi oleh Allah. Maka hati-hati ya dengan orang-orang yang kita nganggapnya dia itu biasa banget. Bisa jadi loh dia itu orang yang doanya apa? Mustajab. Contoh sederhana saja, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya, seorang hamba Allah yang begitu takzim kepada ibunya. Seorang hamba Allah yang begitu pengorbanannya, pokoknya kalau udah untuk ibunya dia akan lakukan. Ya kalau kita kan kadang-kadang masih agak anyel-anyel dikit gitu kan sama ibu gitu. Ibu itu loh udah dikandani ojek ngeyel, kadang-kadang kita gitu. Itu kita ini masih punya perasaan gitu nggak? Ya kita masih nih kita ini ya. Apalagi mohon maaf ya, namanya ngerawat orang yang sedang sakit itu kadang-kadang kesabaran kita itu tipis, cepet nesu gitu. Do pijeti yo dia tau iki lho ci arep ambekan. Seolah-olah ambekannya itu belum gitu. Ya saya paham sih maksudnya pengen leren se lagi jalan. Nduk endang tondo, nduk cikok ni sego. Mungkin baru aja keluar kemudian diminta gitu tuh langsung iya begitu kan ya, namanya manusia. Ada kadang-kadang perasaan begitu. Saya lihat dari raut wajah jenengan kayaknya ya semua gitu. Jadi kayaknya itu punya perasaan-perasaan yang kayak begitu. Tapi kalau Uwais Al-Qarni itu bener-bener jamaah kayak nggak ada sebelnya gitu sama orang tua, itu kayak nggak ada. Sehingga doanya beliau itu mustajab. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Amirul Mukminin, ya beliau seorang Amirul Mukminin, tidak ada perasaan sikap sombong. Untuk apa? Minta didoakan sama Uwais Al-Qarni. Nggak ada sifat sombongnya. Dia minta didoakan, sampai kemudian ada sebagian sahabat yang ngerti ketika di Mekah itu ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bilang, ya udah kamu kudoakan ya, tapi tolong jangan bilang-bilang ke orang lain kalau ini aku. Kenapa? Karena dia bakal didatangi orang untuk dimintain doa, dia nggak mau. Di Solo unik jamaah, saya kemarin waktu di UNS lewat, itu ada orang pakai sepeda ontel, itu ada tulisannya jasa doa. Yakin aku lihat. Ada yang pernah lihat nggak di sini? Belum. Ya, aku aneh, dua keanehan. Yang pertama yang di Ngawi pas saya pulang, kaosnya tulisannya panitia hari kiamat. Ini aku yuk rodok, ya Allah kok yuk. Ya, jadi kayak ada pembentukan panitia hari kiamat. Mungkin bagian konsumsi atau bagian apa gitu. Ini orangnya aneh-aneh, saya bilang gitu. Jadi tulis sih kaos yang gede, panitia hari kiamat. Ya. Lah pas saya sampai di UNS, ada bapak-bapak pakai sepeda jasa doa. Aku tanya sama teman saya yang lagi nyetir, itu maksudnya apa? Maksudnya kalau pengen didoakan nanti infak terserah berapa gitu. Oh gitu toh. Jadi siapa yang mau didoain nanti dia infak gitu.
Ya, menurut saya dikomersilkan gitu ya kok nggak pantas lah ya gitu loh. Orang yang doanya mustajab aja nggak ada yang begitu, apalagi terus ya wajar aja. Maksudnya kalau memang ada orang minta didoakan, doakan gitu aja, nggak usah ini gitu. Karena ya pada prinsipnya sih doa itu yang paling penting ya masing-masing kita doa kepada Allah. Allah suka gitu kepada hamba yang dia doa kepada Allah. Jadi jangan ikuti pemahaman kita minta kepada Allah itu harus perantara. Oke, wasilah dibolehkan, iya, melalui orang soleh, orang baik boleh, tapi bukan berarti kita tidak berdoa kepada Allah. Justru itu gak benar. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Kita minta didoakan, oke, tapi jangan lupa apa? Kita sendiri juga harus berdoa. Suatu ketika saya di kantor imigrasi, ketemu sama ibu-ibu. Ustadz mau kemana? Mau bimbing jamaah, mau ini ngurusin paspornya. Ustadz aku tolong ya didoain agar cepat dipanggil. Ya Allah, mudahkanlah ibu ini, engkau panggil dalam keadaan husnul khotimah. Si ibu ini, Ustadz kok doain aku mati sih? Gitu. Enggak bu, aku gak doain mati kok, aku doain husnul khotimah. Bukan itu Ustadz. Lah apa? Doain dipanggil bisa ke tanah suci. Oh itu gitu ya kan, mau dimanapun kan husnul khotimah saya bilang. Iya tapi itu gak usah dimunculkan dulu, nanti aja kalau aku udah meninggal baru didoain husnul khotimah. Sebenarnya gak gitu. Justru husnul khotimah itu didoakan ketika kita masih hidup. Makanya kalau ada orang doain kita semoga husnul khotimah, jangan tersinggung. Mohon maaf kalau udah meninggal kan kita gak tahu dia husnul khotimah apa enggak. Kan udah kadung meninggal. Lah kalau belum meninggal didoain husnul khotimah, itu yang benar sebenarnya. Lebih memudahkan dia untuk husnul khotimah. Lah tapi nek kadung orang meninggalnya su'ul khotimah, mau didoakan husnul khotimah gimana? Kan gitu. Ini logikanya begitu. Supaya teman jenengan gak tersinggung ketika didoakan, ditambahi kata-kata kelak. Ya Allah, semoga kelak saudaraku ini ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini rodok somben gitu loh jamaah, nggak langsung ya Allah kumohon ya Allah dengan secepatnya ya Allah kumohon ya jadikan temanku di sampingku ini husnul khotimah. Wah itu bisa dijambak jenengan. Nah, oke, jamaah yang berbahagia. Jadi kita menghilangkan sifat-sifat kesombongan. Oke, kita baca Al-Mutakabbir, zat yang maha agung atau yang pantas untuk berbuat sombong. Waroda ismuhu subhanahu wa ta'ala al-mutakabbir. Bersumber atau ada nama Allah subhanahu wa ta'ala al-mutakabbir itu fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, maratan wahidatan, ya, satu kali saja. Jadi dalam Al-Quranul Karim kata al-mutakabbir itu hanya disebut satu kali. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, dan yang demikian itu ada di kalamnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasyr ayat 23. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma
amma yushrikun. Huwallah, dialah Allah, allazi la ilaha illahu, yang tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia Allah. Al-Malik, yang maha menguasai, raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha menyelamatkan. Al-Mu'min, yang maha dapat dipercaya, dan seterusnya sampai kalimat Al-Mutakabbir, yang maha agung, atau biasa juga diartikan yang berhak untuk sombong. Jadi yang paling berhak untuk sombong siapa? Allah. Allah. Adapun kita manusia harus dihindarkan, karena orang yang sombong dia bakal meremehkan orang lain, dia bakal menolak kebenaran. Orang itu kalau sombong kayak begitu. Kemudian diterangkan di sini kata-kata al-kabir itu sendiri artinya besar. Ya, al-kabir artinya apa? Besar. Kalau disebut al-mutakabbir berarti zat yang maha besar, yang maha agung dan berhak untuk sombong. Kadang-kadang dipakai kata-kata al-kibar. Kibar itu biasanya al-kabiru fis sinni. Al-kibar itu artinya al-kabir fis sinni, yang besar dalam urusan usia. Maksudnya orang yang tua. Kibarusin, berarti orang yang tua. Atau kadang kata-kata al-kabir ya dipakai untuk kata al-kubru. Ya, al-kubru. Al-kubru fahuwa akbar waladir rajuli, anak yang barep. Ya, al-kubru itu anak barep. Jadi kalau ada laki-laki 1, 2, 3, nomor 1 ini disebut barep karena yang paling awal dalam hal dilahirkannya. Nah, ini secara bahasanya aja. Kita lihat di sini al-mutakabbir al-azim zu al-kibriya. Yang dimaksud kalimat atau kata al-mutakabbir adalah al-azim, bahwa Allah adalah zat yang maha agung, zu al-kibriya, ya, memiliki kekuasaan, bahkan di sini juga diartikan memiliki kesombongan, yang patut untuk sombong yaitu Allah Ta'ala. Dikatakan di sini bahwa ketika kita memaknai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat al-mutakabbir ini, maka dikatakan yang pertama, al-mutakabbir artinya adalah al-mutanazzah an kulli su'i wa syarri. Mutakabbir artinya adalah yang bersih, yang suci dari segala bentuk kejelekan dan keburukan. Berarti Allah punya sifat al-mutakabbir itu artinya bahwa Allah itu terhindar dari keburukan dan dari kejelekan. Gak ada satupun sifatnya Allah yang jelek, yang buruk. Lah itu sombong kan buruk, Ustaz. Sombongnya Allah pun itu tidak ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Kalaupun harus dimaknai sombong, digunakan untuk mereka para penentang Allah. Kalau Allah kepada orang yang beriman selalu dengan hal-hal yang lembut, selalu dengan yang rohim, yang baik. Tapi kalau untuk mereka, ya misalkan Allah punya azab, adabnya untuk siapa? Orang-orang kafir. Syadidul iqab, Allah dat yang maha dahsyat dalam pemberian siksanya. Untuk siapa? Mereka. Azabun alim, ya, azab yang menyakitkan. Untuk siapa? Mereka. Jadi bukan untuk kaum muslimin, bukan untuk orang-orang mukmin. Dengan orang-orang mukmin pasti yang diberikan adalah kasih sayang, rahmat dan seterusnya. Cuman kadang-kadang kita ini lupa, nggak syukur, ya, isinya kurang terus. Padahal Allah tuh, ya Allah, ngasih kita tuh udah banyak banget. Sendi, ya, ini ada sedekahnya. Sendi kita ini ada berapa? Dalam hadis dikatakan
360 sendi. Tekuan-tekuan ruas-ruasnya ini jemaah. Ini sendi-sendi ini Masya Allah, Allah berikan kepada kita kenikmatan yang mana sendi ini bisa tekuk-tekuk sesuai dengan lazimnya apa yang harus dilakukan manusia. Jadi dengkul itu nekoe ke mana? Ke depan, ke belakang. Coba nek nekoe ke depan kayak apa coba? Kadang-kadang kita nggak mikir loh kayak gitu. Ya, itu nek misalnya nekoe ke depan, ke belakang itu. Jadi pengajian piye nek arep silong no. Gak bisa. Ini udah dikondisikan sama Allah. Sendi-sendi ini luar biasa. Allah sayang banget kok. Aku baca statusnya teman-teman tuh, wah, ibu-ibu tuh nek galau ngeri-ngeri. Ya baca hadis aja bisa baper. Apa coba? Kata dokter, di dalam diri kita ada 30 sendi. Dan sendi itu penuh kenikmatan. Sendi apa yang membuat kita sengsara? Sendirian. Ada aja ibu-ibu tuh bikin kalimat, aku belas baca hadis sampai usia 38 tahun tuh orang mudeng nek melarinya kesendirian tuh nggak pernah jemaah. Ibu-ibu itu lo bisa ngotak-ngatik dari hadis lo iso muncul sendi apa yang paling sengsara? Sendirian. Oh juga ya saya bilang gitu. Kalau sendiri kita itu dalam tauhid nggak ada sengsaranya jemaah. Oke. Jemaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi al-mutakabbir itu adalah al-mutanazzah wal mutanazzah an kulli su'in wa syarrin, yaitu yang bersih dari keburukan dan kejelekan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak ada sifat buruknya sama sekali. Oke. Kemudian yang berikutnya, al-mutakabbir artinya andulmi ibadihi fala lam ahada. Al-mutakabbir dimaknai bahwa Allah itu zat yang maha agung tadi, dia tidak akan memberikan kedzaliman kepada hambanya. Ya, sifat Allah al-mutakabbir andul min ibadihi. Ya. Tidaklah Allah mendolimi hambanya. Fala yudlamu ahada. Nggak ada hamba Allah yang didolimi oleh Allah. Ketika ada hamba Allah masuk neraka, itu didolimi Allah apa bukan? Ketika ada hamba Allah yang dimasukkan ke neraka, itu Allah berbuat dolim sama dia apa enggak? Kenapa manusia masuk neraka? Karena perbuatannya sendiri. Maka nanti kan banyak yang saling mengadu gitu. Ketika hamba Allah itu di neraka, dia yang paling dia cari siapa? Satu, yang selama ini disembah ketika di dunia, selain Allah maksudnya. Dia akan cari, karena dia akan mencari untuk apa? Meminta pertanggungjawaban. Dulu kamu udah kusembah, kenapa sekarang kayak begini? Ya. Yang kedua, dia akan menyalahkan siapa? Teman-temannya. Teman-temannya itu akan disalahkan. Dulu ya Allah, saya melakukan ini gara-gara teman saya. Gitu. Kalau ternyata temannya ada yang unik nanti, misalkan ditanya, ya Allah temanku di mana? Dia ada di surga. Lu kok bisa? Gitu kan? Ternyata temanmu udah tobat. Lu dia lo yang ngajak saya. Iya, tapi dia udah tobat. Kamu yang diajak nggak tobat. Nanti ada juga yang temannya sama dia sendiri juga masuk neraka sama-sama. Bahkan setan pun akan mengatakan, ya, wama ana, sesungguhnya aku kepada kalian tidak bisa memberikan pertolongan, ya, dan kalian kepadaku juga tidak bisa memberikan pertolongan. Untuk itu sama-sama di neraka. Fala talumuni, jangan kalian mencela aku. Falumu anfusakum, celalah diri-diri kalian. Ya. Jadi sekali lagi Allah nggak pernah dolim sama hambanya. Kalau ada hamba masuk neraka, maka karena kesalahannya dia. Allah itu sayang banget kok. Coba, apa ada soal tanya jawab yang kemudian kunci jawabannya sama yang membuat diberikan secara detail kecuali Allah?
Mana ujian PNS? Jawabannya masih disembunyikan toh, walaupun bisa tanya-tanya siapa-siapa begitu, tapi dengan cara yang curang. Ujian sekolah ada kunci jawabannya, tapi kan nggak boleh, ya, dan disembunyikan. Tapi pertanyaan dari Allah, pertanyaannya udah disampaikan, jawabannya juga udah diberikan. Pertanyaan alam kubur, ada rahasia nggak? Ada nggak pertanyaan alam kubur yang dirahasiakan? Nggak ada, udah dikasih tahu. Pertanyaannya nanti apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya kan, madinuka, apa agamamu? Kemudian man nabiyuka, atau nanti man hadarojul, begitu. Ma kitabuka, udah dijelaskan loh kitab apanya, pertanyaan-pertanyaannya, jawabannya juga sudah diberikan. Kurang apa tuh coba? Semua jawabannya tuh udah. Misalkan gini, misalkan kita tanya bagaimana agar kita masuk surga, Allah udah jawab apa belum? Udah. Contoh hadis, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Nabi menjawab, aksaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jelas kan? Pertanyaannya jelas, jawabannya juga jelas. Syariat ini luar biasa kok jamaah. Saya pernah lagi di pekuburan tuh jamaah. Kemudian ada Pak Mudinnya, ada orang udah dikubur. Pak Mudinnya bilang ke saya, monggo Pak Ustadz dipimpin doa. Karena saya tamu undangan, maksudnya tamu datang gitu, saya bilang Bapak aja sebagai bentuk penghormatan saya kepada Pak Mudinnya. Ternyata Pak Mudinnya itu unik jamaah. Ini mayat ditalkin, Mbah, gitu. Saya bilang, kok dipanggil sih? Mengke sak sampune kula sak rencang wangsul jenengan bakal katekanan malaikat. Oh, kaget aku jemaah dia ngomong gitu. Jenengan mengke pikantuk gangsal pitakenan. Kamu nanti bakal dapat 5 pertanyaan. Mengke nek ditanya man rabbuka, man jawab Allah, ngoten nggih, gitu. Ya Allah, alhamdulillah mayatnya nggak jawab jemaah. Nggak gitu jemaah. Talqin itu yang benar ketika menjelang nazak tuh. Ketika hamba Allah sedang mau sakratul maut atau posisi itu, ditalqin la ilaha illallah. Dia udah bisa ngucap kayak begitu, udah biarin aja. Itu mentalkin, bukan orang yang sudah mati baru ditalkin. Ya, la faidata fi, menurut saya nggak ada faidahnya itu. Mau udah selesai kok urusannya, dia udah meninggal kok jemaah. Lebih penting lagi kita mentalkin ketika masih sehat kayak begini. Ditalkin supaya bacaannya bener. Gitu. Kan ada tuh metode tahfidz Quran, metode talqin. Ya, yaitu dengan cara ditalqin. Anak-anak belum bisa baca, ya, tapi kemudian disuruh dengerin, ngikuti. Itu namanya metode apa? Talqin. Ya, untuk anak-anak TPA gitu. Untuk mbah-mbah itu juga sama kan, sama TK-nya itu ada taman kanak-kanak, ada taman kawak-kawak. Itu. Jadi bukan orang udah meninggal. Oke, jamaah yang berbahagia, kembali lagi ke sini. Al-mutakabbir wal muta'ali an sifati khalqihi. Yang dimaksud Allah itu al-mutakabbir, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbebas an sifati khalqihi. Fala syai'un misluhu. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada dari hamba-hambanya yang menyamai daripada sifat-sifatnya Allah. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Makanya kita harus jelas banget ya, seperti di bulan Desember kayak begini. Karena ada sebagian orang itu yang minta waktu itu ya, di zaman Nabi ya, kalau nggak salah redaksinya begini, insib rabbaka ya Muhammad, kalau nggak salah begitu. Wahai Muhammad, tolong jelaskan tentang silsilah Tuhanmu, gitu. Jadi mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan silsilah. Misalkan anaknya namanya siapa, berapa, gitu. Karena di sana nanti disebutkan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah, Maha Suci Allah. Kemudian mereka Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anaknya Allah, Maha Suci Allah, gitu. Kemudian ketika ada diperintahkan Nabi dipaksa gitu ya untuk menyebutkan silsilahnya, disebutkan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nggak ada yang serupa dengan Allah. Dulu ada lagu Jawa itu, apa itu, tetembangan ora ono kang madani gitu. Itu ada, atau lupa itu ada itu ya. Jadi Allah iku siji gitu loh pokoknya. Ora ono kang madani gitu. Tidak lagi, tidak, dan seterusnya. Nah, jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi nggak ada kesamaan Allah dengan makhluknya. Inilah diantara makna al-mutakabbir. Ya, misalkan Allah bilang nggak ada sesuatu pun yang sama dengan aku. Oh, Allah sombong banget sih. Loh, Allah untuk sombong nggak masalah, jamaah. Ya, nggak apa-apa. Yang memang yang berhak dan pantas untuk sombong itu hanya Allah. Tapi nek kita nggak bisa. Ora enek wong sing sugih kaya aku. Emang ora enek, tapi sing luwih dhuwur wakeh gitu. Naam. Sampai Nabi mengatakan orang yang paling banyak masuk neraka apa? Kullu utullin jawazin mustakbirin. 3 sifat nih. Ya, utulin, orang yang keras sikapnya, jahat, galak. Tapi bukan ibu-ibu yang galak lah ya, bukan. Galak artinya keras yang tidak mau menerima nasihat. Jawad itu ya jawazin itu suka ngumpulin uang, harta, benda. Ya, jadi pikirannya materialistik banget. Habis itu mustakbirin, menyombongkan diri. Itu Allah benci banget. Nanti ada hadis lain, yaitu apa? Allah benci banget kepada hamba yang udah miskin, sombong. Kaya sombong patut nggak? Enggak. Apalagi miskin. Udah miskin, sombong. Mau sombong apanya? Miskinnya. Ya, jamaah yang berbahagia. Next, kita lanjut di sini. Kemudian yang dimaksud lagi al-mutakabbir di sini adalah alladzi kabura wa azuma fa kullu syai'in duna jalalihi saghirun wa haqirun. Alladzi kabura wa azuma, dialah Allah yang maha besar lagi maha agung. Fa kullu syai'in duna jalalihi, maka segala sesuatu tanpa Allah Subhanahu wa taala atau selain Allah taala saghirun wa haqirun. Jadi selain Allah itu kecil. Ya, hina lagi. Kecil dan hina. Kemudian di sini dikatakan dalam sebuah hadis, wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda dalam hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah tabaraka wa taala berkalam,
Al-kibriya'u izari. Al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Nanti ada beberapa redaksi. Ya, jadi al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani adzabtuhu. Al-izzu, kemuliaan itu izari, sarungku. Wal kibriya'u, dan kesombongan itu ridai, selendangku. Faman naza'ani, barang siapa yang melepaskan dariku, adzabtuhu, maka aku akan mengazabnya. Saya sampaikan apa bedanya antara izar dengan rida. Izar, rida, ya. Kalau izar biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sarung, kain yang biasa dipakai untuk bawahan, ya. Izar itu yang dipakai untuk bawah. Kemudian kalau rida, pakaian yang biasa untuk dipakai di atas, gitu, rida. Ada yang mengatakan rida itu adalah selendang. Kemudian kalau izar, kemudian yang dipakai untuk badan ke bawah. Nah, al-izzu, kemuliaan hanya milik Allah. La izzata, ya, tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu tidak akan mulia sesungguhnya kecuali mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan itu adalah ketika kita bisa mendatangkan cintanya Allah, itu orang yang mulia. Tapi kalau dalam pandangan manusia, mulia itu kadang-kadang bukan dari urusan derajatnya dia di sisi Allah, lebih dari urusan apa? Harta. Sama-sama tamu undangan gitu, lagi jagong gitu jemaah. Yang satu ini pejabat atau ini orang kaya gitu, sama yang satunya ini sendala neker-neker gitu. Kira-kira tempat duduknya beda nggak? Beda. Ya, tempatnya beda. Ya, walaupun kita ada kaidah yaitu anzilun nas manazilahum. Ya, perlakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Oke, dimuliakan seseorang itu, tapi direndahkan jangan. Ya. Walaupun dia mungkin orang yang tidak kelihatan memiliki apa-apa, tetap dia dimuliakan walaupun sih memang tempatnya nggak sama. Tapi bukan berarti nek sing ini langsung di depan, yang ini taruh di dekat sound system, jeduk gitu. Ya Allah, padahal datangnya awal lagi. Ya, udah datangnya di depan, kan ada tamu yang dipandang kayaknya ini amplopnya paling gede nih gitu ya. Mohon maaf ya ibu geser sana ya, nggak apa-apa ya gitu. Ya mesti bilang, oh nggak apa-apa gitu. Tapi di hati gimana kira-kira? Ya. Awalnya berada di depan, tepat harus digeser dekat sound system. Sound system di Indonesia itu ganas-ganas jamaah. Saya tuh pernah loh ya nyetir mobil dari Mojosongo mau ke mana? Ke Siti Aisyah atau ke Al-Hadi, lupa saya. Sampai di Mojosongo itu ada jalan yang dipakai untuk walimahan. Kan kayak ngambil jalan sebagian gitu kan, soundnya itu dihadapkan ke jalan tuh kan, karena pelan-pelan gitu kan, memang dier gitu, apa kaca mobil tuh loh jamaah, horek itu jamaah, serius horek itu, ya dier gitu, paket saya gitu. Bahkan ada beberapa kontes sound itu, siapa yang bisa mecahkan kaca tetangganya itu yang sound paling bagus. Ini kan jahil banget jamaah ya. Ya. Saya tidak merendahkan tukang sound, tapi kalau berlebihan begitu kan nggak baik gitu loh ya. Naam, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kemudian lanjut ya di sini bahwa selain Allah itu tidak ada kemuliaan. Kalau kita pengen mulia, ya dekatlah dengan Allah. Carilah yang bisa mengundang cintanya Allah. Kemudian kalau kita pengen mendapatkan kebaikan, ya sama tadi itu. Jangan kemudian melepas
pakaian dalam arti pakaiannya Allah di sini yaitu al-kibriya dan al-izz itu. Jangan kita ambil kemudian kita pakai untuk kita, misalkan sombong. Sombong itu ridanya Allah, ya, selendangnya Allah kita pakai untuk kita, maka kita tidak akan mulia, bahkan akan hina. Orang yang sombong pada akhirnya dia akan sirna. Sekarang siapa yang sombong kemudian langgeng itu siapa? Ada nggak jemaah? Ada shot itu Israel lama-lama juga bakal tumbang, nggak lama. Fir'aun udah tinggal cerita kan Fir'aun itu. Fir'aun tuh luar biasa sombongnya jemaah, sampai dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Ih, luar biasa tuh sombongnya. Aku adalah Robmu yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Tapi sekarang tinggal kisah aja bahwa dia ditenggelamkan, dan ketika dia beriman, jadi Fir'aun itu jemaah ketika ditenggelamkan di laut sempat beriman sebenarnya. Aku beriman kepada Robnya Harun, Musa Harun gitu. Tapi kemudian karena sudah di kerongkongan tidak diterima taubatnya oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah tabaraka wa taala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba sebelum si hamba itu kemudian nyawanya sampai di kerongkongan. Nanti dalam hadis yang lain sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Naam. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita lihat di sini apa perkara yang bisa kita ambil dari sini. Min asari al-imani bismihi subhanahu wa ta'ala al-mutakabbir. Pengaruh atau asar atau hal yang bisa kita internalisasikan dalam diri kita dalam bentuk keimanan ini setelah kita mempelajari al-mutakabbir. Ada 3 kata penulis kitab ini. Yang pertama, imtila'ul qalbi bi khuluqit tawaddu'i lillahi ta'ala bi tauhidihi wa ibadatihi wal inqiyadi lil haqqi alladhi jaa'a fi kitabihi subhanahu wa ta'ala wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu imtila'ul qalbi, memenuhi hati, bi khuluqi, dengan akhlak at-tawaddu lillah, yaitu akhlak tawaddu kepada Allah. Bentuknya apa? Bi tauhidihi, dengan mengesahkan Allah. Kalau kita tidak sombong berarti apa? Kita memenuhi hati ini dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang tawadhu. Dengan apa? Beribadah hanya ditujukan kepada Allah saja. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Ya, bitauhidihi. Jangan main-main dengan jimat-jimat. Ya, ibu-ibu ya, kalau mau cantik akhlaknya, mau merawat wajahnya silahkan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Gak usah pakai hamet-hamet, jaran goyang. Ustaz, aku ini sedang mempelajari jaran goyang. Ben apa bu? Ngone aku lewat wong-wong ben kesengsem ambek aku. Apa enggak bingung jenengan? Misalnya bener tuh ilmu itu, jaran goyang jenengan pakai, iya toh. Terus jenengan lari pagi di manahan, wong lanang-lanang ngejari jenengan, apa ora bingung? Wong kok ngongel-ngongel awak lho jamaah. Jenengan nganggo jaran goyang, jenengan nyoto, wong lanang-lanang melu kabeh, apa ora bingung? Napa gitu loh jamaah? Atau yang bapak-bapak pakai semar mendem, semar mesem. Semar mesem itu lemper jamaah. Semar mesem gitu. Pokoknya jenengan yang esemi nyantol. Es apa yang enak? Es semu. Wah gitu. Ya, es semu gitu. Jadi setiap orang ketemu, nyantol. Apa enggak repot Pak jenengan kalau sampai punya ilmu semar mesem itu, ya toh. Jadi enggak usah aneh-aneh. Anak sing mempelajari itu geni. Yo.
itu geni. Ya, dia lali pas turu watuk ngidu kobong jamaah. Aneh-aneh jamaah yang berbahagia. Udah, tauhid ya. Hari apa itu ada ibu-ibu menyerahkan keris ke tempat saya, bukan keris sih, kayak belati kecil gitu, sama raja. Ada tulisan Arab-Arab gitu, wangi gitu. Terus kemudian ada beberapa benda-benda aneh gitu. Saya tanya, buat apa sih Bu ini? Ini kalau katanya Ustadz, kalau ditaruh di bawah bantal itu nanti rezeki lancar gitu. Bukannya nanti uangnya muncul di bawah bantal Bu, enggak sih Ustadz gitu. Jadi aneh-aneh gitu jamaah. Banyak orang-orang tuh masih suka kayak begitu-gitu. Yang lebih parah lagi ada ibu-ibu jamaah pengajian, punya utang kan banyak, punya utang banyak banget. Kemudian nggak mau, pokoknya nggak mau ngasih tahu suaminya, karena kalau ngasih tahu dimarahi. Ini Pak, makanya kalau istri bilang punya utang jangan dimarahi Pak. Ternyata larinya ke dukun Pak. Ya. Jadi padahal ini utangnya istri ini untuk kebutuhan apa? Keluarga sebenarnya. Aku sebenarnya juga kasihan juga sih sama ibu itu. Lah si suaminya itu apa ya? Memang kata si istrinya ini, suamiku tuh masya Allah Ustadz, rasa syukurnya kepada Allah tuh luar biasa. Maksudnya gimana ibu? Gini Ustadz, saya seminggu dikasih uang 100.000 Ustadz, untuk lauk pauk, nasi dan semuanya. Suami saya setiap ngasih mesti berpesan, 100.000 ini kalau kamu bersyukur ya, akan mencukupi semua kebutuhanmu gitu. Kemudian waktu pertama kali dicakkan itu ya, ya di apa, diterapkan gitu ya, kemudian kurang Mas, kurang. Loh kemarin tak kasih 100.000 kan Dik? Iya Mas. Lah kurangnya berapa? 300. Ternyata seminggu itu habisnya 400. Aku masih bilang wajar bang, nasi lauk semua loh jamaah 400. Apa coba kata suaminya? Kalau masih kurang berarti kamu belum bersyukur. Ya Allah. Kadang-kadang yuk kalimatnya, coba kamu jadilah seorang wanita bersyukur. 100 ini kamu atur bagaimana supaya bisa cukup. Ini jenengan mungkin tukoknya uyah wae. Ya. Sego kayak uyah ngono. Ya bener sih dalilnya, la in syakartum la azidannakum. Itu bener jamaah, tapi kan enggak ya terus. Akhirnya setiap ada kekurangan si wanita ini nggak berani bilang suami, dia pinjem ke temennya gitu. Akhirnya tiba-tiba harus jagong, Mas jagong Mas, ditambahi 5.000 ya, 5.000 ini kalau kamu bersyukur cukup. Ya Allah, 5.000 saiki jagong rapatut jemaah. Suaminya itu pinter, jangan pernah malu di hadapan manusia, malulah kepada Allah. Wah luar biasa suaminya itu. Ya. Lah si jamaah kita itu sebenarnya punya warisan. Dia utang-utang nanti dia wis nek radianu nanti jaganya itu. Tapi karena warisan juga nggak gampang dijual, akhirnya dia nggak tahu pas imannya lemah dia pergi ke dukun ya, untuk bagaimana supaya satu suaminya berubah, yang kedua dia bisa cukup memiliki rezeki dengan apa yang Allah takdirkan, tapi melalui dukun. Ke dukun ternyata nggak manjur padahal sudah mengeluarkan uang lumayan. Ke dukun nggak mau jarab, datang ke saya. Jadi saya itu nggak tahu dianggap di atasnya dukun apa ya dukun juga. Ya Allah bu, mbak wis ning dukun bolak-balik kok baru ning saya itu. Akhirnya dia menjelaskan itu, termasuk bawaan-bawaan tadi itu. Tapi dia nggak bilang dukun sih, ini ustadz juga gitu. Tapi tak lihat dari ajaran-ajarannya ini kok
aneh-aneh kayak begitu gitu. Oke, jemaah yang berbahagia. Jadi tauhid, jangan ada penyembahan kepada selain Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu tunggal, ya. Allah itu esa, ya, tidak punya pasangan, nggak punya anak. Harus yakin kita. Ya, jadi kalau kemudian nantinya ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada hal-hal tersebut, jangan ikut cawe-cawe apapun. Ya, misalkan ada satu tempat di situ kok isinya atribut-atribut yang mengarah ke hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan syariat, nggak usah ke tempat-tempat gitu. Fototat nggak usah. Nek sekedar lewat karena memang lewat aja jalurnya itu, ya silahkan. Tapi jangan sampai mampir-mampir untuk foto-foto di bawah, di depannya apa yang sudah menjadi keidentikan mereka. Jangan. Gitu. Nah, ini sikap. Wa ibadatihi, ya, kemudian kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Wal inqiyat lil haqqi, dan kemudian kita menerima setiap kebenaran yang alladzi jaa fi kitabihi, yang telah datang di dalam kitabnya Allah Ta'ala, wa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang juga datang melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa hadis. Jemaah yang berbahagia, kemudian kalau sudah muncul ketawaduan ini untuk tunduk kepada Allah, pastinya kita juga akan mengikuti arahan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu apa? Juga bersikap tawaduk di hadapan manusia. Karena apa? Al-kibru batorul haqqi wa gomtun nasi, bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jangan meremehkan siapapun. Jangan. Apapun profesinya, apapun keadaannya, jangan. Orang yang merendahkan, dia bakal jatuh. Ya, orang yang merendahkan, dia bakal jatuh. Apalagi yang direndahkan adalah dia hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Wong merendahkan siapa aja nggak boleh. Ya, nggak boleh. Makanya kalau ada orang minta sama kita, kalau jenengan mau ngasih gitu aja. Kalau nggak usah banyak mencela. Nggak usah. Ya, satu membahayakan diri jenengan. Misalnya jenengan naik mobil, ya, jenengan melihat ada orang yang kayaknya masih sehat ini, jaluk-jaluk. Jenengan kalau berkata kasar, jenengan justru akan terancam. Buka jendela, dikira mau ngasih, ternyata nggak ngasih kok, ngapa nyedak-nyedak. Misalnya ngono toh, cek kuat tok jaluk-jaluk, blaret mobil jenengan wis. Blaret, panjangnya luar biasa. Jenengan menaiki mobil habisnya 500.000. Gitu. Bahkan kita ngasih pun nggak boleh untuk menyakiti. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, pemberian maaf, itu jauh lebih baik daripada kita ngasih kemudian sembari kita menyakiti hatinya. Ya, orang tuh kalau dikasih sambil sakit juga nggak enak. Ya, misalkan Mbak jalo gitu, nyah, mak me enak dia, Mbak jalo, jaluan, dengki, iya. Saya dulu karena saya anak ragil, kakak saya perempuan pas, kakak saya yang pas di atas saya itu perempuan, jadi yang ngomong saya kakak perempuan. Jadi kalau main saya udah diwelingi sama kakak. Pokok engko nek dikek ya aja gelem. Itu engko nek gelem rata jak meneh. Diancam gitu saja, Mak. Kenapa? Ngisi-ngisini gitu. Pokoknya nek dikek ya aja gelem. Suatu saat hari Ahad, saya, Mbak melu jenjaluk dikek ya aja gelem. Yo Mbak, aku tak ning ngurimu terus. Diajak dolanan, mbak saya itu diwedeni mbek kanca-kancane.
ketika main ke rumahnya Mbak Ita, anak Lek Miati. Ya, Lek Miati ini punya anak Ita Joko Bowo Bagus. Ya. Lah Mbak Ita ini kan punya, karena Lek Miati itu kan bakul. Jadi nih habis belanja nanti dapat makman, ada cenil, awut-awut, terus apa itu? Nek sekarang kan seblak apa gitu ya. Dulu nggak ada kayak gitu. Adanya gedok lindri gitu. Cenil, awut-awut, kicak gitu. Kayak gitu-gitulah. Nah, Mbak Ita ini bawa, nawari aku, Dek mau. Teringet tadi tuh. Siji, ojo njaluk. Loro, dikei ojo gelem. Pengen banget aku padahal. Ya Allah, enak banget loh. Kayak awut-awut anek kambile kayak, ya Allah. Aku pengen, ayo Dek, mboten gitu. Ayo tora apa-apa, mboten gitu. Habis itu Mbak Ita ini nawari kakakku, kamu mau Mbak? Mau. Loh Mbak, aku mau. Habis itu saya bilang ke Mbak, kan pengen banget kan? Saya nih samping Mbak njaluk. Mau dikai moh, njaluk gitu. Ya Allah, aku tuh kok serba salah ya gitu ya. Jadi adik itu serba salah gitu loh ya. Ya. Dia bilang nek dikai ojo gelem, ojo njaluk. Aku kena 2 pasal itu. Ya. Tapi giliran udah dikasih beliau mau. Aku njaluk digetang. Jo. Padahal njaluk mau dikai ra gelem, saiki njaluk. Lah kan jare ora oleh gitu, ya Allah gitu. Oke, jemaah kembali lagi ke sini ya. Jadi al-kibr, sombong itu menolak kebenaran. Kebenaran Bapak Ibu datangnya dari siapapun, terima aja. Jenengan dapat nasihat dari anak, Umi, Makmi tangan kiri ayo. Oh iya, Masya Allah, makasih ya nak ya. Gitu. Nggak usah ngeles. Iki anu kok lagi kesel kok. Kesel yang ngurusi kowe kuwi ya gitu. Nyetrikake bajumu, masake. Alah nggak usah. Ya, ada seorang laki-laki maam di samping Nabi. Kul biyaminik, karena dia pakai tangan kiri. Dia bilang nggak bisa aku. Kemudian Nabi bersabda, demi Allah dia nggak akan bisa lagi tangannya kanan ngangkat untuk makan. Gara-gara apa? Dinasihati sombong. Itu batrul haqqi. Ada orang bilang bahwa jilbab itu kan hanya budaya orang Arab. Ya, jilbab budaya orang Arab. Bener nggak kayak begitu? Enggak. Kalau dalam dulu Islam liberal kalau salah, intaju saqafi, produk budaya. Aku lihat jam ini ternyata jamku mati jemaah. Jam berapa ini? Wah, aman, masih tambah dikit ya. Oh, makanya kok masih jam 8 kurang 10 menit ya. Jemaah, jadi intat saqafi. Kita lihat muslimah yang ada di Timur Tengah, tentu kalau dia sombong dia nggak mau pakai jilbab. Kalau sombong loh ya. Karena dulu mereka juga tidak semuanya berjilbab, berhijab. Buktinya apa? Ketika turun syariat untuk berhijab, mereka mengambil gorden-gorden mereka. Mereka ambil kain-kain mereka digunakan untuk menutupi auratnya. Ini menunjukkan pada di waktu itu mereka juga tidak berhijab. Gitu loh jemaah. Jadi mereka mengatakan intat saqafi, produk budaya katanya. Enggak. Maka kalau kita berjilbab, ya maksud kita itu maksudnya ibu-ibu ya, ini karena memang tidak sombong insyaallah ya. Ya, apalagi di usia jenengan, di waktu usia 17 sampai 30-an 5. Ini kan lagi seneng-senengnya pamer rambut diore, ya, dikei roll, ya, potong segi. Itu kan model-modelnya, ya kan? Potong segi tahu nggak? Agak mepet sini, jegrik dikit gitu loh. Gitu. Nek hari Ahad pakai roll, gitu.
yang digulung-gulung kalau jamaah ada dua, satu kecil satu luarnya selendeping ku nek bar dicopot melengkuk-melengkuk ngono kayak Elizabeth Painem. Itu. Jamaah yang berbahagia. Tapi karena kemudian kita tidak tidak sombong insyaallah ibu-ibu, ketika ada syariat menutup aurat ditutuplah. Sama bapak-bapak juga begitu. Ya, syariat memerintahkan kita mengikuti bentuk ketundukan kita dan ketidaksombongan insyaallah. Wa ghamtun nas, dan sombong itu kecenderungannya adalah meremehkan orang lain. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling pinter. Jamaah saya yakin loh ya. Ya yakin dalam arti husnudzon. Sebenarnya di tengah-tengah kita ini ada yang masya Allah lebih afqahu minni lisanan. Ya, afsahu minni lisanan, lebih fasih daripada saya lisannya. Afqahu minni ilman au fiqhan, lebih fakih daripada saya fikih dan keilmuannya. Wa akbaru minni sinnan, ya, usianya lebih senior daripada saya. Kemudian juga lebih banyak hal pengetahuannya daripada saya. Aksaru minni ilman. Saya yakin itu. Tapi apa? Karena ketawaduan jenengan, keinian jenengan, sehingga ingin memahami, oh saya berposisi lagi sebagai seorang mustami'in, sebagai orang yang mendengarkan, tolibin, mencari ilmu. Sehingga menasihati pun tuh ada adabnya. Kalau kayak begini, nggak mungkin aku akan nasihati secara privasi ke jenengan kemudian diangkat. Contohnya di sini ada bapak-bapak atau ibu, mungkin agak gimana menurut saya, tak nasihati di depan umum gini, nggak mungkin. Menasihati orang di depan umum tuh seperti kayak menjatuhkannya. Apalagi menjatuhkan orang di hadapan umum. Wong menasihati saja, menasihati loh ya. Ya misalkan ibu-ibu tak ini, oh ini kurang ini gitu. Itu aja nasihati di depan umum itu bisa berubah menjadi apa? Menjatuhkan seseorang. Apalagi benar-benar merendahkan orang di hadapan umum. Bener tuh. Nah, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara faedahnya, karena Allah dan yang Maha Agung, Allah yang berhak untuk sombong, maka hati kita diisi dengan akhlak tawaduk, baik tawaduk kepada syariat yaitu berarti tunduk, ya, kemudian tawaduk di hadapan manusia, maka kemudian kita tidak meremehkan siapapun. Semua orang punya derajat masing-masing. Yang kedua, wasani al-khawfu minallahi azza wa jalla wal haya'u minhu mimma yakunu lahu al-asaru fil mubadarati ila ta'ati fima amara bihi. Tumbuhnya rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari al-mutakabbir ini, hendaknya muncul pada diri kita yaitu rasa takut dan malu kepada Allah Ta'ala. Oh ternyata yang paling kuasa adalah Allah. Oh ternyata yang paling kaya hanyalah Allah. Oh ternyata yang paling berhak sombong adalah Allah. Oh ternyata yang paling maha-maha ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak ada apa-apanya di hadapan oleh Allah. Dengan demikian muncullah rasa takut dan malu tadi. Terus asarnya apa? Yakunu lahul asar fil mubadarati ila ta'ah. Muncullah kesegeraan bagi kita untuk melakukan ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinab dan menjauhi segala apa yang telah dilarang olehnya, wal ikhlas dan mengikhlaskan diri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi itu ya, munculnya rasa takut dan rasa malu kita kepada Allah menjadikan kita lebih semangat mempercepat diri untuk melakukan berbagai kebaikan. Wabadiru bil a'mal, dan segeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal solehah itu. Kenapa? Akan datang fitnah, di mana fitnah itu menjadikan kita kaget seperti gelapnya potongan-potongan malam. Apa yang menjadi kaget? Pagi hari orang muslim, sorenya udah kafir. Sore hari orangnya mukmin, pagi hari udah kafir. Apa yang dia lakukan? Menjual agamanya untuk kenikmatan dari secuil dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Maka kalau ada kesempatan berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda.
kerjakan. Jam 2 bangun, trinding 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 alarmnya. Jam 2 gendang langsung sholat. Ya maksudnya wudhu dulu ya. Ya, wudhu ini sholat tahajud. Habis itu tidur lagi silahkan aja. Jangan bangun dinding dinding jam 2, cek jam loro. Kan ada nih apa? Subuh di jam 4. Cek lumayan 2 jam. Tangi-tangi ting 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 tengah 6. Itu yang terjadi. Ada orang mau kita kasih, misalkan nih ada, mohon maaf, tukang sampah ada di samping rumah kita pengen ngasih dia, gendang segera. Kita nggak segera ngasih dia, ternyata orangnya sudah pergi. Kadang-kadang begitu. Mumpung ada sehat, mumpung ini setiap ada peluang kebaikan, jangan seamben aja, besok aja, nanti aja udah longgar. Mbak ngaji mbak, mah aku khawatir mendolimi ilmu. Apa maksudnya? Ilmu udah banyak tapi nggak ku amalkan. Wah, mendolimi ilmu. Ya, aku takut ngaji, khawatir ngerti, ya gitu. Nggak mau ngaji, takut ngerti. Aku mending orang ngerti bae, dhisik ngene-ngene oleh kok. Saiki ngaji ora oleh ambek ustaz kok. Ngene ora oleh, ngene ora oleh, apa-apa ora oleh. Jamaah, kalau kita ibaratkan orang yang nggak mau ngerti ngaji itu gini. Ini tak ibaratkan saya. Ini jalan setapak. Kanan kirinya ada jurang. Orang yang mau ngaji ibaratnya adalah orang yang dia ngaji ya. Berarti dia melek. Karena ada jurang, dia melek justru hati-hati. Karena jalannya berkelok. Oh, ini ada jurang. Aku melek supaya tidak jatuh gitu. Ini orang yang berilmu begitu, orang yang ngaji begitu. Ya kan? Jadi ngerti ini jurang, ini enggak, ini. Tapi kalau orang yang nggak mau ngaji gara-gara takut ngerti, dia tahu bahwa di situ ada jurang, karena ngerti jurang, dia merem. Jalannya sambil apa? Merem. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak apa-apa Ustaz nyemplung jurang, yang penting merem. Aneh juga orang ini. Ya kecemplung jurang nggak apa-apa, yang penting merem Ustaz. Ya Allah, ya Rahman. Ilmu itu ibarat lentera yang menjadi penerang ketika kita jalan di gelapnya malam. Itu jamaah. Aku mbuh itot ngaji bolak-balik, engko nang Siti Aisyah, engko nang Nurul Huda, engko nang Al-Hadi, ora mudeng belas itan. Ya. Wis soal nanti yang memberikan ilmu kefahaman tuh Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, rizkikan kami, yaitu apa? Ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Rizkikan kepada kami untuk bisa faham terhadap ilmu. Jadi itu. Jadi mendapatkan ilmu itu sudah tambahan kebaikan. Bisa memahami ilmu itu rizki yang dikaruniakan. Kalau belum paham, setidaknya kita sudah berada di lingkungan yang penuh keberkahan. Wih baik. Udah berada di taman-taman surga. Oke, terakhir, salisan al-yakinu. Dengan adanya kita mempelajari sifat Allah al-mutakabbir akan menumbuhkan al-yakinu, keyakinan. Bi annahu, bahwasannya ma min mutakabbir, siapapun yang dia bersikap sombong, wa taghiyatin, dan memiliki sifat ketogoan, angkuh, kecuali apa? Wa sayuqsimuhullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakannya fid dunya wal akhirah. Apakah itu di dunia, apakah itu di akhirat. Jadi jamaah, di poin yang ketiga ini kita memiliki keyakinan siapapun dari hamba-hamba Allah yang apabila mereka mengambil kesombongan itu sebagai sifatnya dan keangkuhan sebagai kepribadiannya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa kecuali apa? Allah akan
menghinakan mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan kalau ketemu wong sombong piye jamaah? Penak ra jamaah? Enggak penak kan? Ra penak banget. Arep apa ngono wonge wis kulkas gunaku 18. Ya Allah, kulkas 18. Anyar kabeh, Bu. Iya no. Tiba emang dodolan kok. Jadi kadang-kadang ada orang sombong tuh aneh-aneh gitu ya, makanya harus hati-hati. Kita, misalkan ada orang yang lagi seneng-senengnya cerita, padahal kita mungkin ya, misalkan ada orang lagi cerita seneng banget, baru dari mana gitu, baru ke pantai apa gitu, oh enak banget gitu. Tapi dia nggak sombong, beda loh ya, bahagia sama sombong beda loh ya. Kita sudah berapa kali, 5 kali, 6 kali ke pantai itu, nggak usah harus. Kamu tahu nggak aku kesana berapa kali? Pernah toh? Pernah. 5 kali, wong mbahku mae kono kok. Itu menyakiti orang yang cerita jamaah. Oh ya kita, oh ya Allah, oh bagus ya, oh bagus, masya Allah gitu loh jamaah. Orang lagi mau cerita jenengan wis, wah aku ndengi bareng anu, pantai anu, oh kayak toh, kidule anu toh, enek kambile kayak toh, pernah aku. Ya Allah, jenengan nggak menghargai orang bahagia. Gitu. Nah. Walaupun udah selesai cerita, yo wis, tok men ra ngerti ngono wae. Wih dia enak gitu. Jenengan terus, apa sih mbok ceritake? Tambah. Aku wis ngerti kabeh. Pengen nginep ora? Ora. Aku nginep 3 wengi ning kono. Ya Allah, itu enggak baik jamaah ya. Misalnya jenengan, teman jenengan punya koleksi apa gitu. Aku punya liontin dari Uzbekistan. Aku punya liontin dari ini gitu. Alhamdulillah bagus ya, gitu. Tapi dia enggak sombong, pengen kabar-kabar aja. Jenengan jane ning omahe duwe sak kerdus kan. Gitu. Jenengan ora usah ndelok delok videoku iki. Oh. Ya Allah dia akeh to. Enggak usah. Paham? Saya tuh sering ketemu orang-orang yang modelnya kayak begitu, yang baik loh ya, bukan yang gaya-gaya tadi enggak. Ya. Itu tanpa dia bilang aja ya Allah aku dewe isin kok jamaah. Isin dewe gitu jamaah. Ya, ternyata Masya Allah beliau itu orang yang luar biasa, tapi enggak pernah menjatuhkan kita. Tawaduknya luar biasa. Itu kalau orang bener jamaah. Kalau nggak bener, ya Allah. Apalagi wis barang silean tinggu sombong, itu, ya toh gue gelang ini pengajian tiktok tok men kukur ben kring, kling gitu. Padahal gelang apa? Pinjaman. Itu tambah nggak bener gitu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga dengan mempelajari Al-Mutakabbir ini kita bisa tawaduk, bisa punya rasa takut dan malu kepada Allah, dan kita yakin bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang merendahkan orang pada akhirnya bakal direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita langsung berdoa. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya munzilal Qur'an ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli zaman wa fi kulli makan
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Syam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf mungkin agak sedikit flu karena baru datang dari safar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.